Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini kami akan menyajikan sebuah berita terbaru ya, terkait cek sekarang fix data jumlah formasi final ya untuk P1, P2, P3, P4 yang mengisi penempatan menjadi ASN 2022. Jadi di sini sudah ada jatah masing-masing pelamar prioritas ya. Maksudnya di sini adalah jatah formasi yang berpotensi untuk diisi di tahun 2022 ini. Itu mulai dari V1, V2, V3, P4 yang mengisi penempatan menjadi ASN 2022. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya terkait fix ya. Fix data jumlah formasi final ya bagi P1, kemudian P2, P3, P4 yang mengisi penempatan menjadi ASN P3K Guru di tahun 2022 ini. Oke, kita langsung mulai saja di berita yang pertama. Di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan sedikit slide ya yang kami tampilkan di layar monitor. Bahwasanya untuk P1 ya, P1 yang siap diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini dari 193.954 V1, maka yang final untuk diangkat di tahun ini berjumlah 127.621. Ini untuk P1 di seleksi tahun ini. Seleksi tahun 2022 ini sisa menunggu pengangkatan. Artinya apa? Artinya 100% 127.621 P1 ini sudah resmi mendapatkan penempatan. Jadi sisa menunggu pengangkatan menjadi ASN P3K. Jumlah finalnya itu adalah 127.621 Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, terkait dengan jumlah jatah tiap formasi untuk prioritas, baik itu V1, V2, V3 dan P4 ya. Bapak Ibu sudah bisa melihat ya bocorannya di sini terkait dengan kebutuhan di tahun 2023 untuk kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Yang mana kalau kita lihat di sini untuk rincian dan jumlah ya. Jadi untuk tahun 2022 sebenarnya kebutuhan P3K guru kita itu banyak Bapak Ibu ya. Itu sekitar 781.844. Ini untuk kebutuhan P3K di tahun 2022. Namun yang diperebutkan itu cuma 319.000 karena memang itulah yang diusulkan Pemda sampai dibukanya seleksi P3K. Nah, terkait dengan hal ini, maka untuk formasi guru P3K tahun 2022 itu berjumlah 319.029. Inilah yang diperebutkan dan dibagi dalam 4 bagian yang akan diperebutkan oleh tiap kategori. Yang mana untuk pelamar prioritas 1 itu jatahnya itu yang sukses diisi dari 319.029 itu adalah 127.621. Ini fix final akan diisi oleh guru honorer P1 yang sudah mendapatkan penempatan. Jadi 127.621 ini akan lolos menjadi ASN P3K. Sedangkan bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 yang baru-baru mengikuti seleksi observasi atau penilaian kesesuaian, itu
formasi yang akan diisi untuk dua prioritas ini, baik itu P2 dan P3, itu berjumlah 124.749. Saya ulangi, untuk pelamar prioritas 2 dan 3, potensi mengisi formasi di tahun 2022 ini itu berjumlah 124.749 formasi yang berpotensi diisi oleh pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 setelah mengikuti seleksi observasi. Jadi lumayan banyak ya. Kalau yang P1 itu 127.621, sedangkan kalau pelamar prioritas 2 dan 3 itu berjumlah 124.749. Sedangkan untuk pelamar prioritas umum itu ada formasi yang masih bisa diperebutkan dari sisa formasi yang tidak bisa lagi diisi oleh P1, P2 dan P3, itu berjumlah 66.659. Nah, jadi untuk pelamar umum nantinya untuk guru itu masih ada 66.659 formasi yang bisa diperebutkan Bapak Ibu guru sekalian ya. Jadi ada 66.659. Sedangkan untuk pelamar prioritas 2 dan 3 itu 124.749 ya. Jadi ada 124.749 kebutuhan ya yang bisa diisi oleh V2 dan juga bisa diisi oleh P3. Sedangkan yang fix final ini pelamar prioritas 1 ada 127.621 P1 yang pasti diangkat di tahun 2022 ini. Oke, namun di sini yang kabar kurang baik itu ada di bagian ini, bahwasanya ada potensi formasi 2022 yang tidak terserap, yaitu sebanyak 47.625. Ini mungkin yang tidak terdapat kebutuhan dan masuk dalam kategori juga yang oversupply Bapak Ibu ya. Sehingga ini menjadi PR Kemendikbudristek untuk dituntaskan di tahun 2023. Pastinya seperti itu ya. Oke, pastinya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini terkait dengan hal itu, tentunya ada sedikit kabar gembira ya dari Mas Nadiem Makarim, dan hal ini katanya juga sudah mendapat restu dari Pak Presiden ya, Bapak Jokowi, bahwasanya ada terobosan dari Mas Nadiem untuk penuntasan guru honorer di tahun 2023 melalui paket pemenuhan guru P3K. Nah, di sini yang sangat luar biasa menurut admin pribadi di bagian sini Bapak Ibu ya, yang pertama ini. Pertama, jika dalam bulan Februari Bapak Ibu hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100% dari pemerintah daerah, maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi P3K. Pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya. Ini maknanya sangat luar biasa. Jadi Kemendikbudristek tidak mentolerir lagi Pemda yang mengajukan formasi jauh dari kebutuhan yang ada di masing-masing instansi, karena itu menjadi salah satu penyebab ya, sehingga banyak pelamar prioritas 1 yang tidak mendapatkan penempatan. Nah, belajar dari 2 tahun terakhir, makanya di sini Mas Nadiem dalam hal ini Kemendikbud itu fokus dalam memaksimalkan formasi. Jadi kalau misalkan Pemda ya, misalkan anggaplah kebutuhan sebenarnya 400 formasi, tapi Pemda hanya usulkan 200 sampai bulan Maret 2023. Nantinya Kemendikbud dalam hal ini pemerintah itu akan melengkapi atau menambahkan formasi agar maksimal. Jadi harusnya 400, 200 itu akan ditambahi lagi 200 sehingga menjadi 400. Ini langsung dari pusat, bukan lagi melalui daerah. Dalam hal ini itu memang sudah diberikan warning kepada daerah bahwa dalam bulan Februari 2023 hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100% dari pemerintah daerah, maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi P3K. Nah, tentunya kalau hal ini direalisasikan, maka
besar kemungkinan Bapak Ibu ya, seluruh P1 yang belum mendapatkan penempatan itu bisa terakomodir di tahun 2023. Karena mereka ini tidak terakomodir itu karena persoalan formasi. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Oke, mungkin cukup sampai di sini Bapak Ibu ya. Sudah 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.